Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat datang di Renungan Harian GKI Kebon Jati. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1-12. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki mendatangi mereka. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes, dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu perbuatan baik kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara, kisah ini menunjukkan bahwa bagaimana Petrus dan Yohanes berani bersaksi tentang Yesus meskipun menghadapi tekanan dari penguasa agama Yahudi. Mereka tahu resikonya besar, bisa dipenjara, bisa dihukum, bahkan kehilangan nyawa. Namun mereka tidak gentar. Roh Kudus memberi mereka keberanian untuk berkata, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hal ini mengingatkan kita bahwa memberi kesaksian bukanlah hal mudah. Dalam pelayanan di gereja, kita mungkin pernah merasa takut untuk bersuara. Khawatir kalau pelayanan kita dianggap tidak penting, atau takut disalahpahami. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga bisa merasa tertekan untuk berdiam diri ketika melihat ketidakadilan atau saat iman kita dipandang sebelah mata. Namun kisah Petrus dan Yohanes meneguhkan kita bahwa kesaksian tentang Kristus harus dinyatakan dengan berani, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Kesaksian bukan hanya soal berkhotbah, melainkan hidup yang mencerminkan kasih, kejujuran, dan kebenaran. Di Indonesia kita bisa melihat banyak orang sederhana yang berani memberi kesaksian lewat tindakan kecil. Misalnya ada seorang guru di daerah terpencil yang terus mengajar murid-muridnya meskipun dengan fasilitas terbatas. Ketika ditanya mengapa, ia tetap bertahan dengan jawaban sederhana. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi saya, dan saya mau membagikan kasih itu. Atau ada juga jemaat di sebuah gereja kecil yang tetap mengadakan kegiatan doa dan pelayanan sosial, meski sering dianggap remeh oleh masyarakat sekitar. Mereka tidak membalas dengan marah, tetapi telah tetap melayani dengan kasih. Inilah wujud kesaksian yang berani, bukan karena kita kuat, tetapi karena Roh Kudus yang memberi kita
keberanian. Saudara-saudara, mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita sudah berani memberi kesaksian tentang Kristus? Apakah dalam gereja kita berani melayani dengan tulus meski tidak dilihat orang? Apakah dalam masyarakat kita berani berlaku jujur dan mengasihi, meskipun berbeda dengan arus dunia? Ingatlah, Petrus dan Yohanes hanyalah orang biasa, tapi mereka dipenuhi Roh Kudus sehingga berani bersaksi. Demikian juga kita, jika kita bersandar kepada Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Tuhan memberkati kita semua.